Hanggu ini biasanya dibawakan secara berkelompok dengan gerakan yang sederhana, ritmis, dan dilakukan secara serempak. Kekompakan para penari menjadi unsur utama yang menunjukkan nilai kebersamaan, persatuan, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya, tari Mahanggu berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam kepada masyarakat. Namun seiring perjalanan waktu, tarian ini juga berkembang menjadi bagian dari hiburan rakyat dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, perayaan keagamaan, penyambutan tamu, maupun festival budaya. Selain sebagai bentuk pertunjukan seni, tari Mahanggu juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Sebagai warisan budaya menilai sejarah, tari Mahanggu tidak hanya menggambarkan kekayaan seni tradisional masyarakat Nias, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan toleransi budaya. Hingga saat ini, tarian tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir Nias dan sebagai sarana untuk mengenalkan kekayaan budaya daerah pada generasi muda. Dan untuk properti dalam pertunjukan tari Mahanggu, properti yang digunakan umumnya sederhana dan disesuaikan dengan fungsi tarian sebagai media dakwah dan hiburan masyarakat. Properti utama yang sering digunakan adalah rebana atau raklai, yaitu alat musik pukul yang mengiringi tarian sekaligus membantu menjaga irama gerak para penari. Pada beberapa pertunjukan, penari tidak menggunakan properti khusus karena fokus utama tarian terletak pada kekompakan gerakan dan lantunan syair yang dibawakan. Busana tari Mahanggu mencerminkan perpaduan budaya Nias dan pengaruh Islam yang masuk dari Aceh. Para penari biasanya mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup, seperti baju berlengan panjang dipadukan dengan celana atau sarung. Warna busana yang digunakan umumnya cerah dan seragam untuk menunjukkan kesatuan kelompok. Pada beberapa pertunjukan, penari juga mengenakan penutup kepala seperti peci atau ikat kepala sebagai pelengkap kostum. Keseluruhan busana dirancang sederhana namun rapi sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, kebersamaan, dan religius yang menjadi ciri khas tari Mahanggu. Berikutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ragam dari setiap busana tari Mahanggu dan maknanya. Ragam yang pertama adalah salam atau disebut sebagai pembukaan. Makna yang terkandung dalam ragam ini adalah sebagai wujud penghormatan kepada masyarakat yang menyaksikan kesenian ini. Ragam yang kedua adalah daroma tahu atau disebut dengan gendang bergelombang. Makna yang terkandung dalam kata ini adalah rasa kebersamaan, saling menyatukan perasaan dan niat hanya untuk Allah semata. Makna yang terkandung dalam kata ini sangatlah sopan, patuh, serta senantiasa rendah hati sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat adalah memazalah benda atau disebut dengan mengangkat gendang. Makna yang terkandung dalam ragam ini adalah meningkatkan rasa peduli, saling membantu satu sama lain. Ragam berikutnya yang kelima adalah lafuta balaso gendang atau disebut sebagai memutar dan gendang didorong. Makna yang terkandung dalam ragam ini adalah tetap tegar dalam menghadapi masalah yang silih berganti dan saling mendorong melakukan kebaikan. Makna ragam gerak yang keenam adalah handogo benda atau disebut sebagai meletakkan benda. Makna dari gerakan ini yaitu menghindari ataupun menolak adanya bala. Kemudian ragam gerak yang ketujuh adalah fagale benda atau memutar benda. Makna yang terkandung dalam ragam gerak ini yaitu tetap tegar mengarungi kehidupan yang berputar layaknya roda, kadang berada dan juga kadang berada di bawah. Ragam gerak berikutnya adalah lafuta balaso benda. Makna yang terkandung dalam gerakan ini yaitu dalam kehidupan harus mampu menghadapi segala cobaan yang menerpa dan senantiasa teguh terhadap pilihan. Ragam gerak yang terakhir adalah berdua atau disebut sebagai penutup. Makna yang terkandung dalam ragam gerak ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan bahwa pertunjukan tarian ini telah berakhir.
Demikianlah sudah singkat dari kami. Saya kembali kepada Bapak. Oke, untuk tari mengaku sekarang kan sudah berada di apa ya, sudah ada di sekolah kuliah kayaknya. Jadi sebenarnya udah nggak begitu kali. Untuk tari mangku ini memang dari Nias Utara, tetapi dia kan berasal dari Apulu atau Toreloto, beda dengan dari Ladewa. Dari Apulu dengan Toreloto. Dan ini adalah dari tarian dari Aceh. Nah, Toreloto dengan Apulu itu kebanyakan turunan dari Aceh. Nah, kalau misalnya di Ladewa turunan dari Minang, banyak di situ. Jadi tarian ini juga berasalnya dari daerah tersebut. Gitu. Tetapi lebih banyak ditarikan di Lahewa, karena untuk kegiatan-kegiatan apapun Lahewa itu lebih sering untuk melakukan kegiatan, makanya banyak juga itu dilakukan di Lahewa, gitu ya. Tapi mereka berasal dari Apulu dengan dari Toreloto. Gitu. Jadi begitu banyaknya sebenarnya yang harus diteliti oleh kalian. Bukan hanya sekedar tarian yang sudah ada, tarian yang ini masih ada juga banyak yang belum diangkat, tetapi kalian hanya mengangkat yang 5 yang sudah diteliti oleh kakak kelas kalian, ya. Dengan ada ini paling tidak kalian juga akan mengerti tarian tersebut, dan tari ini dilakukan oleh laki-laki dan di awal dari tari untuk mahanggu. Mahanggu itu di awal. Jadi untuk menaikkan, untuk di tengah-tengah mengambil, karena dia ada ada spiritual juga yang sudah mengambil. Jadi kadang-kadang yang gendang yang cepat itu dia agak sudah naik dia ilmunya, gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bisa apa? Udah. Oke, barangkali di sini Bunda yang memberikan apa yang sudah Bunda dapatkan, ya. Makanya di sini Bunda dikatakan narasumber karena Bunda akan menjelaskan kepada kalian apa yang Bunda sudah